Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lita Natasaya, NPM A191016. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas teknik penyuluhan saya dengan tema menanam dengan sistem hidroponik. Adapun tujuan dari penyuluhan yang saya lakukan ini adalah diharapkan setelah mengikuti dan mendengar penyuluhan ini, masyarakat dapat mengetahui dan mengerti keuntungan serta teknik menanam dengan sistem hidroponik. Yang kedua, masyarakat dapat mengembangkan hobinya di bidang pertanian dan memanfaatkan lahan yang ada di sekitarnya dengan sistem hidroponik. Selanjutnya, apa itu hidroponik? Hidroponik merupakan suatu cara bertanam tanpa media tanah ketika dihadapkan pada masalah yang dihadapi di dunia berkaitan dengan produksi pangan. Berkebun dengan sistem hidroponik atau hidroponik system menawarkan solusi yang menjanjikan di banyak negara berkembang dan miskin di mana tanah atau iklim tidak ramah terhadap pertanian. Hidroponik dapat menawarkan cara menumbuhkan tanaman pangan dengan mudah. Begitupun di daerah yang di mana tanahnya telah kehilangan nutrisi atau kesuburannya sulit didapat. Hidroponik dapat menjadi salah satu alternatif ideal untuk bercocok tanam. Selain menggunakan tanah sebagai media tanam, tanaman hidroponik dapat tumbuh dengan menggunakan air, kerikil, pasir, serbuk kelapa, zat silikat, pecahan batu karang atau batu bara, potongan kayu, serta busa. Selanjutnya adalah keuntungan sistem hidroponik. Yang pertama, perawatan lebih praktis serta gangguan hama lebih terkontrol. Tanaman hidup dengan sistem hidroponik umumnya tidak menggunakan pestisida untuk pengendalian hama dan penyakit pada tanaman. Terdapat beberapa cara pengendalian tanaman terserang hama, yaitu dengan adanya pencegahan secara manual terhadap hama-hama yang berukuran kecil dengan membalik-balikkan daun, mencabut tanaman yang daunnya terserang ulat. Hama yang terdapat pada tanaman yang menggunakan sistem hidroponik yaitu lalat, putih, penggerek daun, dan kutu-kutuan. Untuk pengendalian tanaman yang menggunakan sistem hidroponik dilakukan sejak awal, seperti memilih benih yang berkualitas, yang tahan penyakit serta hama, dan mempunyai praktik manajemen sejak awal. Penyiraman tanaman dilakukan secara tepat, serta disinfeksi tanaman. Serangan hama dan penyakit lebih gampang dikendalikan lantaran tanaman berada di lingkungan yang bisa dikendalikan manusia atau tidak tergantung pada alam. Budidaya secara ramah lingkungan, produk hidroponik lebih sehat dan aman dikonsumsi karena menggunakan komponen yang bebas kontaminasi mikroorganisme dan pestisida berbahaya. Yang kedua, pupuk yang lebih hemat dan efisien karena larutan nutrisi hanya diberikan pada waktu yang tepat dengan jumlah komposisi yang sesuai. Nutrisi dan lingkungan tempat tumbuh tanaman hidroponik bisa dikontrol dikarenakan konsentrasi nutrisi yang dibutuhkan tanaman dapat dengan mudah dilarutkan dalam air. Nutrisi juga dapat langsung diserap oleh tanaman dengan efektif serta efisien. Yang ketiga, tanaman yang sudah mati mudah untuk diganti dengan yang baru. Ini karena tanaman hidroponik akan lebih mudah terlihat dibandingkan dengan tanaman yang ditanam dengan sistem konvensional di kebun. Yang keempat, tidak membutuhkan banyak tenaga kasar karena metode ini lebih hemat dan memiliki standarisasi. Yang kelima, tanaman dapat tumbuh dengan pesat dengan keadaan yang tidak kotor dan rusak. Tanaman akan tumbuh lebih pesat dan tidak kotor di tanah dibandingkan dengan ditanam di tanah. Sedangkan tanaman yang di kebun itu kotor dan rusak diakibatkan karena air hujan yang deras atau dengan penyiraman yang mengakibatkan tanah naik ke permukaan daun. Selanjutnya, hasil produksi yang kontinu dan lebih tinggi dibandingkan dengan penanaman di tanah. Dengan perawatan intensif, tanaman bisa tumbuh dengan cepat dan hasil produksi dapat kontinu ataupun berkelanjutan. Kuantitas
dan kualitas produksi sayuran hasil hidroponik bisa lebih terjamin. Tanaman sayur hidroponik biasanya lebih cepat tumbuh karena lebih banyak oksigen tersedia di daerah akar. Sayur yang ditanam dengan metode hidroponik memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan sayur yang ditanam secara sistem konvensional. Alasannya karena sayur hidroponik lebih segar dan bebas pestisida serta bahan berbahaya. Selanjutnya yang ketujuh, harga jual hidroponik lebih tinggi daripada produk non-hidroponik. Di Indonesia belum banyak yang membuat instalasi hidroponik dan permintaan akan sayur yang sehat dan bebas dari pestisida kimia berbahaya kian meningkat, membuat harga sayur yang dibudidayakan dengan sistem hidroponik cenderung relatif tinggi dibandingkan dengan sayur yang dibudidayakan menggunakan sistem pertanian konvensional. Untuk harga sayur hidroponik seperti pakcoy, seledri yang dapat dibudidayakan menggunakan sistem hidroponik berharga sekitar 15 hingga 20.000 per kilonya dengan packing yang sudah rapi serta melalui proses grading. Berbeda dengan sayur yang ditanam menggunakan sistem pertanian konvensional yang harganya hanya sekitar 4 hingga 6.000 per kilogram. Yang kedelapan, tidak ada resiko kebanjiran, erosi, kekeringan, atau ketergantungan pada kondisi alam. Hal ini karena sistem hidroponik tidak tergantung pada alam dan dapat dikendalikan oleh manusia, sehingga dapat mengurangi kerugian pada saat terjadinya banjir, kekeringan, erosi, serta bencana alam lainnya. Selanjutnya yang ke-9, tanaman hidroponik dapat dilakukan pada lahan atau ruangan yang terbatas. Jika berkebun dengan sistem konvensional, dibutuhkan tanah yang luas dan subur. Dengan sistem hidroponik, cukup pada lahan yang sempit dan bisa diupayakan di mana saja asal tersedia air yang cukup, cahaya, serta udara. Selanjutnya, teknik yang sering digunakan. Yang pertama, teknik sederhana di rumah, yaitu sistem sumbu. Ini menggunakan sumbu sebagai alat untuk menyerap nutrisi ke dalam tanaman. Yang kedua, sistem irigasi atau banyak digunakan oleh para petani. Yang ketiga, sistem hidroponik pasang surut. Yang keempat, hidroponik sistem NFT. Yang kelima, sistem rakit apung. Yang keenam, pengembangan hidroponik konvensional, sistem aeroponik. Selanjutnya, cara menanam dengan sistem hidroponik. Yang pertama, media tanam. Media tanam terbagi menjadi dua, yaitu media semai atau pembibitan serta media tanam setelah dewasa. Untuk persemaian dapat dilakukan media tanam berupa pasir halus, arang sekam, rock wool. Pasir sering digunakan karena mudah diperoleh dan harganya murah, namun kurang dapat menahan air serta tidak terdapat nutrisi di dalamnya. Media yang digunakan adalah campuran arang, sekam, dan serbuk gergaji atau serbuk sabut kelapa. Yang kedua, media tanam tumbuh dewasa. Tanaman dewasa hampir sama dengan media semai, yaitu pasir yang agak kasar, arang sekam, rock wool, dan lain-lain. Media tanam yang ideal adalah arang sekam. Keuntungannya adalah kebersihan serta sterilitas media lebih terjamin, bebas dari kotoran ataupun organisme yang dapat mengganggu seperti cacing, kutu, dan sebagainya yang dapat hidup di dalam pasir. Yang kedua, benih. Memilih benih yang memiliki tingkat kualitas yang baik agar dapat tumbuh dengan sempurna. Pemilihan benih sangat penting dilakukan karena produktivitas tanaman tergantung dari keunggulan benih yang dipilih. Periksa label kemasan benih, yaitu tanggal kadaluarsa, presentasi tumbuh, serta kemurnian benih. Yang ketiga, persiapan peralatan yang menunjang penanaman hidroponik. Yang pertama, wadah semai. Bisa menggunakan polybag kecil, bak plastik, nampan
semai pot plastik ataupun menggunakan kotak kayu. Wadah yang untuk tanaman dewasa pada umumnya menggunakan polybag yang memiliki ukuran 30 hingga 40 cm dengan dilubangi secukupnya. Hal ini berguna untuk mengalirkan kelebihan air pada saat melakukan penyiraman. Yang kedua, kertas tisu atau koran digunakan sebagai menjaga kelembapan. Yang ketiga, saringan plastik yang digunakan untuk menyaring media semai. Yang keempat, hand spray digunakan saat melakukan penyiraman. Yang kelima, alat pengaduk media semai, biasanya berupa centong. Yang keenam, pinset digunakan untuk mengambil bibit dari wadah semai. Yang ketujuh, polybag dengan ukuran 5 kilo untuk menanam transplant. Yang kedelapan, benang rami digunakan untuk mengikat tanaman agar tetap tegak seperti tanaman melon, tomat, dan ketimun. Yang kesembilan, ember penyiram. Yang keempat, persemaian. Pada tahap persemaian ini sebelum dilakukan persemaian, pada awalnya dilakukan pengadukan atau pencampuran media tanam terlebih dahulu serta diaduk rata. Yang pertama, potong roll box dengan ukuran 2,5 x 2,5 x 2,5 cm. Celupkan ke dalam air, kemudian susun dalam nampan serta diberi lubang. Yang ketiga, masukkan benih dalam lubang, satu benih dalam satu lubang. Yang keempat, sirami air setiap pagi, taruh di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Benih yang memiliki ukuran besar seperti benih melon dan ketimun sebaiknya melakukan perendaman di dalam air hangat selama 2 hingga 3 jam dan langsung ditanamkan ke dalam wadah semai yang berisi media yang telah disiram dengan air. Benih tersebut diletakkan dengan pinset secara horizontal dengan ukuran 4 hingga 5 mm di bawah permukaan media. Transplanting bibit dari wadah semai ke dalam wadah yang lebih besar dapat dilakukan ketika benih ditanam berukuran 12 hingga 15 cm. Pindah tanam dapat dilakukan dengan mulai munculnya daun sejati, daun yang memiliki tulang daun, helai daun. Biasanya pada helai yang ketiga ataupun setelah bibit berumur 15 hingga 17 hari. Pindah tanam dari wadah semai dapat ke pot atau polybag agar dapat tumbuh dengan baik, dan harus melakukan penyiraman dengan teratur karena jika tidak, media tanam yang bersifat mudah kering dapat membuatkan tanaman menjadi mati ataupun kering. Tata cara penyiraman hidroponik yaitu penyiraman manual. Yang pertama, penyiraman sewaktu semai yang dapat dilakukan 3 hingga 5 kali dalam sehari. Penyiraman pembibitan juga sama dengan penyiraman persemaian, serta penyiraman pertumbuhan ini dapat dilakukan pagi atau sore hari saja. Selanjutnya, penyiraman otomatis. Penyiraman otomatis ini dapat dilakukan secara otomatis tanpa kita yang menyiramnya dengan bantuan alat siram. Selanjutnya, yang keenam, rawat tanaman hidroponik. Yang pertama, pemangkasan, yang kedua, pengikatan, yang ketiga, penangkaran daun, yang keempat, pengendalian hama dan penyakit. Yang terakhir yaitu panen. Dalam masa pemanenan, perlu memperhatikan cara pengambilan buah atau hasil panen yang dapat memperoleh mutu yang baik. Misalnya dengan menggunakan alat bantu pisau atau gunting panen. Cara panen yang benar dan hati-hati akan mencegah kerusakan tanaman yang dapat mengganggu produksi berikutnya. Kriteria panen masing-masing jenis sayur berlainan satu sama lain dan tergantung dari pasar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jadi dalam sistem hidroponik ini dapat kita menggunakan di lahan yang sempit seperti samping rumah, pekarangan rumah, serta lahan yang kurang subur dengan memanfaatkan sistem hidroponik di mana kita tidak perlu tanah yang subur, hanya membutuhkan nutrisi yang
dapat dicampur dengan air saja. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas, dapat ditanyakan ke saya atau dapat dikontak ke saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Terima kasih.